Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Total Quality Management, Pak Dr. Nana Darna SEMM. Kami bertiga di sini akan mempresentasikan chapter 4 tentang Policy Strategy and Goal Development. Perkenalkan, nama saya Raditya Gusin Fernandaipa. Ada Rapli Paujan Effendi dan juga Maulana Yusuf Jaki Asidik. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rapli Paujan Effendi, yaitu pentingnya kebijakan dan strategi yang jelas. Pada Rapli Paujan Effendi dipersilahkan. Pentingnya kebijakan dan strategi yang jelas menjelaskan bahwa kepemimpinan organisasi memerlukan arah dan tujuan yang jelas. Mendefinisikan visi lain dan misi organisasi, mengembangkan rencana strategis untuk melokasikan sumber daya. Peran stakeholder dalam membentukkan kebijakan menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan harapan stakeholder pemangku kepentingan organisasi baik saat ini maupun di masa depan. Model EFTM dan kriteria strategi memperkenalkan model EFTM, European Foundation for Quality Management, dan menekankan kriteria strategi dan dalamnya. Kriteria ini menilai bagaimana organisasi menerapkan visi dan misi melalui strategi yang fokus pada stakeholder, menekankan peran kebijakan, rencana, sasaran, dan proses yang relevan. Tantangan menyelaraskan kebijakan dan operasional. Membahas tentang tantangan dalam memastikan keselarasan antara kebijakan dan operasi sehari-hari. Keselarasan yang buruk dapat mengakibatkan pemberasan sumber daya, kehilangan peluang, dan peningkatan risiko. 6 langkah untuk mencapai keselarasan. Menjalankan 6 langkah untuk mencapai keselarasan antara pilihan strategis, faktor keberhasilan, kritis, proses, dan sumber daya manusia. Langkah-langkah ini memberikan fondasi untuk implementasi memperbaiki yang efektif. Langkah 1. Mengembangkan visi misi dan misi bersama. Menjelaskan tentang pentingnya mengembangkan pernyataan visi dan misi yang jelas untuk mengarahkan organisasi ke arah yang sama. Menjelaskan bagaimana pernyataan visi dan misi dapat membantu dalam mengidentifikasikan strategis. Menekankan pentingnya pernyataan misi yang terdokumentasi, disetujui oleh tim manajemen puncak dan mudah dipahami. Langkah 2. Mengidentifikasi faktor keberhasilan kritis. Menjelaskan bagaimana misi organisasi dapat dijabarkan ke dalam CSFS, Critical Success Factors, yang lebih spesifik. Menjelaskan proses brainstorming untuk mengidentifikasi CSF, menekankan penting CSFS yang seimbang dalam hal kinerja, finansial, kepuasan, pelanggan, karyawan, dan lingkungan. Langkah ketiga, mendefinisikan indikator kinerja utama KPIs. Menjelaskan tentang mendefinisikan KPIs, Key Performance Indicator, yang terukur dan terkait era dengan misi dan CSFS. KPIs membantu menerjemahkan pernyataan misi yang terkadang longgar menjadi target yang jelas, menjelaskan peran pemilik CSF dalam menentukan KPIs dan target. Langkah keempat, memahami proses inti dan mendapatkan dukungan, membahas tentang identifikasi
proses inti yang menggambarkan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai CSFS. Menekankan pentingnya proses yang terukur dan terdokumentasi, menjelaskan peran sponsor proses dalam menyediakan sumber daya, memilih tim, dan menghilangkan hambatan. Langkah kelima, membagi proses inti menjadi subproses, aktivitas, dan tugas. Menjelaskan tentang pembagian proses inti menjadi subproses, aktivitas, dan tugas yang lebih rinci. Menekankan pentingnya pendekatan top-down untuk memastikan keselarasan kegiatan sehari-hari dengan sasaran strategis. Menjelaskan peran tim dalam memahami dan menjalankan proses baru. Langkah ke-6, menjelaskan proses dan personil melalui penerapan kebijakan atau penerjemahan tujuan. Membahas tentang ini, pentingnya proses goal translation atau policy deployment untuk memastikan keselarasan antara tujuan dan cara mencapai tujuan. Menjelaskan proses goal untuk menerjemahkan tujuan manajemen puncak ke tingkat individu. Menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam penetapan. Untuk selanjutnya ada perencanaan strategis dan operasional yang akan dijelaskan oleh Maulana Yusuf. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Raditya yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis dan operasional. Jadi, perencanaan strategis adalah proses berkelanjutan yang dengannya setiap organisasi menggambarkan tujuannya, menilai hambatan yang dihalangi pencapaian tujuan tersebut, dan memilih pendekatan untuk menangani hambatan tersebut dan melangkah maju. Proses perencanaan strategis dan operasional yang diterapkan akan menghasilkan seperti ini. Yang pertama, yaitu memberikan tim manajemen senior sarana untuk mengelola organisasi serta kekuatan dan kelemahan melalui proses perubahan. Yang kedua, yaitu memungkinkan anggota tim manajemen senior memiliki pemahaman yang jelas dan mencapai kesepakatan tentang arah strategis, termasuk visi dan misi. Yang ketiga, ialah mengidentifikasi dan mendokumentasikan faktor-faktor yang penting bagi keberhasilan dalam mencapai arah strategis dan cara untuk mengukur keberhasilan dan menargetkannya. Dan yang terakhir, ialah mengidentifikasi dan mendokumentasikan serta mendorong kepemimpinan, kepemilikan, proses inti yang mendorong bisnis. Selanjutnya ialah pengembangan kebijakan dan strategi. Membahas tentang proses pengembangan kebijakan dan strategi berdasarkan kebutuhan stakeholder dan kapabilitas organisasi. Menekankan pentingnya analisis kebutuhan stakeholder, kinerja kompetitor, kondisi pasar, dan industri. Menjelaskan bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk menetapkan tujuan, merencanakan aktivitas, dan menetapkan target. Selanjutnya, tema umum dalam pengembangan strategi. Membahas tema umum dalam pengembangan strategi yang dikelompokkan berdasarkan stakeholder. Yang pertama, yaitu ada pelanggan atau pasar. Yang kedua ialah pemegang saham atau stakeholder utama. Yang ketiga ialah karyawan. Yang keempat adalah proses. Yang kelima adalah mitra atau sumber daya. Yang keenam adalah masyarakat. Dan untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Penerapan kebijakan dan strategi dalam organisasi harus dilakukan secara sistematis agar selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan menerjemahkan tujuan strategis menjadi langkah konkret melalui metode Quality Function Deployment (QFD) dan pendekatan catchball, setiap unit bisnis dapat berkontribusi dalam pencapaian target.
Selain itu, pemantauan kinerja secara berkala melalui matriks pelaporan membantu organisasi menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan kondisi pasar, persaingan, dan perkembangan teknologi. Pendekatan ini memastikan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing organisasi. Untuk itu, cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.